lihat. Inilah yang aslinya kuda-kuda Wing Chun. Ini yang dia lakukan ketika menahan pukulan saya. Dan inilah yang terjadi ketika dia menahan pukulan menggunakan punching pad dengan menggunakan kuda-kuda Wing Chun-nya. Kuda-kuda Wing Chun yang sama. Saya stand di bawah. Dan ini hanya pendek segini. Satu ini, dan perhatikan ketika saya menggunakan stance, ketika memukul, maka efeknya, perhatikan efek pada lawan. Dia akan mental. Dia akan terangkat satu. Oh ya, jadi ada satu idiom yang sering disampaikan sama Sifu bahwa pukulan Wing Chun yang benar itu nggak boleh memberikan efek mental sampai 2-3 meter. Itu kemungkinan hanya baru luarannya saja. Pukulan Wing Chun yang keras itu adalah yang memberikan efek loncatan hanya sekali seperti tadi, tapi rasanya sakit hati di dalam. Terus pertanyaan berikutnya, mukul kan nggak harus diem kayak gitu. Bisa nggak sih punching power dilakukan ketika kita dinamis gitu kan? Boleh kita ambil 2 pad. Jadi kita akan bongkar kenapa sih dibilang Wing Chun itu lemah gitu kan? Oke. Ya. Sebentar ya. Saya bantu dulu. Wing Chun itu sangat bisa ketika kita gunakan untuk berlatih bela diri modern gitu kan. Kan sebagian orang ketika latihan seperti ini kan, latihan boom boom ini boom boom. Partner saya akan mencoba menahan pukulan saya. Perhatikan efek yang ada di badan beliau ketika saya memukul. Oke, sehingga ketahuan apakah ada powernya atau tidak. Kita mulai. Ketika saya memukul, perhatikan efeknya di partner saya. Perhatikan efek di badan beliau. Ini konsep pukulan dalam Wing Chun, guys. Jadi power itu sangat vital sekali ketika kita memukul. Beliau memukul, pam pam, efeknya harus besar sekali. Oke, kenapa kita mukul kanan kiri gitu kan? Nah, orang sering tanya, kan Wing Chun mukulnya lurus gitu ya. Pukulan kanan kiri itu sering dilakukan ketika kita bertemu dengan jenis bela diri yang pintar melakukan ya seperti ini, bob and weave ya. Ketika melakukan goyang seperti ini, sehingga ketika kita memukul seperti ini, kita tidak selalu memukul center. Oke, sehingga Wing Chun juga belajar memukul kanan kiri tapi dengan struktur yang benar-benar sesuai. Itu punching powernya. Sehingga kalau orang bilang pukulan Wing Chun tidak ada tenaganya, yaitu mungkin kesalahan dari orang yang melakukan pukulannya. Makanya saya bilang tadi, penyebab kesalahan utama kenapa Wing Chun lemah itu adalah kesalahan dalam pembelajaran. Contoh berikutnya, ketika lawan melakukan double cover seperti ini, pas saja. Ini pernah juga jadi pertanyaan, gimana kalau lawan melakukan double cover ketika dia bertarung, dia melakukan double kacamatanya pecah. Ketika lawan melakukan double cover seperti ini, berarti kan pukulan Wing Chun ini nggak bisa kan? Siapa bilang, guys? Oke. Jadi ketika lawan melakukan double cover, pilihannya adalah 2. Kita melakukan serangan langsung di sini sehingga dia kolaps. Karena ketika dia double cover seperti ini kan tertutup. Ketika kita mau punya struktur yang benar dalam pukulan Wing Chun, yang kita lakukan adalah kita benar-benar tabrak saja. Bam! Ya. Dia akan goyang. Ketika dia goyang, apalagi nggak pakai ini ya, apalagi nggak pakai glove MMA seperti ini, maka rasanya akan sakit sekali. Dan ketika kita pakai glove MMA, biarin saja, dihajar aja terus sininya, dia akan hilang. Perhatikan posisi lawan saya ketika ini pelan ya. Ketika saya melakukan pukulan lurus saja, center line kepada lawan, ketika dia melakukan double cover, ya, hilang. Double covernya hilang. Ketika kita tabrak bam seperti itu, maka double covernya itu akan hilang. Kalau dia tidak pakai glove, maka yang terjadi adalah tangannya itu sangat sakit sekali ketika dia kena pukulan Wing Chun. Oke, kita akan bedah pelan-pelan sehingga pada akhirnya teman-teman mendapatkan pembelajaran yang benar tentang Wing Chun. Sehingga kenapa Wing Chun disebut dengan lemah. Berikutnya yang kedua adalah tendangan. Nah, ini lebih menyakitkan.
yang ngambil udah aduh. Tendangan Wing Chun. Wing Chun itu tendangannya ya tidak ada yang melebihi ulu hati. Dia semua tendangannya dari ulu hati ke bawah. Malah sebagian besar konsep Wing Chun digunakan untuk melakukan dari perut ke bawah. Oke, sehingga pada akhirnya tendangannya tidak memberikan efek yang mengenai kepala karena terlalu jauh sekali kaki dengan kepala. Dan tendangan Wing Chun cuma ada, kalau saya agak jauh, cuma ada tendangan ke depan seperti ini, dan yang kedua tendangan samping seperti ini. Ya, tendangannya hanya ada dua. Oke, tendangan Wing Chun pun sama. Tendangan Wing Chun fungsinya adalah untuk menggedor lawan. Saya masih ingat dulu ketika berlatih di Sifu David, salah satu ujian latihan tendangan adalah kalau kita tahu kita punya heavy bag yang besar yang digantung gitu, yang gedenya sesaya besarnya itu, yang beratnya sekitar 80 kilo lah kalau ditimbang itu heavy bag itu dilemparkan ke saya. Jadi saya cuma diam seperti ini, kemudian heavy bag itu dilemparkan ke saya dan saya hanya menendang. Dan saya harus diam. Tidak boleh bergerak dan hanya menendang. Dan harus diam. Dilemparkan, dan saya tendang. Saya harus benar-benar diam, tidak boleh bergerak. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memastikan gaya tendangan itu besar. Nah, tendangan Wing Chun itu banyak digunakan ketika kita melakukan counter untuk tendangan lawan. Tangan lawan tangan, kaki lawan kaki, gitu kan? Sehingga ketika lawan menendang, maka kita melakukan counter. Ada 21 menit. Mungkin tidak bisa ditunjukin tendangan ya. Next time kita akan bahas tentang tendangan Wing Chun, tapi mohon maaf tidak bisa ditunjukkan. Sehingga nanti butuh bersabar dulu. Sekarang kita akan bahas kenapa Wing Chun itu lemah ya. Nah, yang ketiga, power yang nomor 3 yang mengatakan atau membuat Wing Chun itu menjadi lemah itu adalah stance. Wah, ini cilaka banget, bos. Bener-bener cilaka, guys. Kalau kita bicara tentang tradisional Chinese martial art, kita bicara tentang stance. Tidak cuma TCMA, semua jenis bela diri. Saya dulu sempat ikut bela diri Jepang lumayan lama, sekitar 8 tahun gitu kan. Nah, kuda-kuda itu menjadi fondasi utama dalam bertarung. Dan Wing Chun pun sama. Power itu berasal dari kuda-kudanya. Sehingga kalau member kita, salah satu peserta TCMA mengatakan bahwa kungfu yang hebat, atau kungfu yang bagus, atau kungfu yang tidak abal-abal gitu kan. Bahasanya jahat banget. Kungfu yang benar itu bisa terlihat dari bagaimana kuda-kudanya. Sebagian besar kungfu atau tradisional Chinese martial art memiliki kuda-kuda yang firm. Dia kuda-kudanya dia tidak tinggi seperti ini. Sehingga ketika kita melihat praktisi bela diri, apalagi Wing Chun yang kita bahas di sini, Wing Chun ketika bertarung memiliki stance berdiri yang, sorry saya agak jauh sedikit, masih kelihatan ya, memiliki stance yang dia berdiri seperti ini, maka ini sudah bisa dipastikan mereka salah dalam belajar. Tidak ada kuda-kuda Wing Chun yang berdiri seperti ini nggak ada. Nggak ada kuda-kuda Wing Chun yang seperti ini. Kuda-kuda Wing Chun semuanya stance-nya firm, duduk di atas kuda-kuda. Sehingga ketika kita bergerak, kuda-kudanya dipakai. Ini saya maju ya, kuda-kudanya dipakai. Sehingga kuda-kudanya inilah yang mensokong power. Itulah kenapa power kuda-kuda saya masukkan dalam yang namanya power. Karena power Wing Chun itu semua berasal dari kuda-kudanya. Salah mahnya, salah kuda-kudanya, salah stance-nya, pasti salah dalam power dalam Wing Chun. Dan padahal kalau kita bertarung, nomor yang paling penting kan powernya ya guys. Bukan sistem, bukan teknik ya. Apalagi bukan yang kalau di Wing Chun disebut dengan taolu ya. Sinim taunya kelihatan menarik, kelihatan bagus, tapi tidak bisa dipakai bertarung. Sifu David selalu bilang itu adalah fancy dancing. Jadi kalau kita sinim taunya bagus, tapi ketika dipakai bertarung kita nggak bisa, itu berarti Anda sedang belajar Wing Chun dengan cara yang salah guys. Oke? Dan stance itu menjadi salah satu faktor utama dalam power dalam Wing Chun. Karena ketika kita melakukan stance seperti ini, powernya akan besar. Ketika kita melakukan stand dengan berdiri seperti ini, maka powernya akan tidak ada. Makanya sering saya lihat di video-video termasuk juga di YouTube, banyak para praktisi Wing Chun yang melakukan stance dengan cara yang salah. Mereka tidak melakukan mereka tidak duduk di atas kuda-kudanya.
Kalau Anda tidak duduk di atas kuda-kudanya, bagaimana mungkin kuda-kuda Anda bisa firm mendeliver power yang besar ketika Anda melakukan pukulan? Karena kalau kuda-kuda Anda seperti ini, Anda hanya akan memukul dengan menggunakan kekuatan bahu dan tangan. Padahal Wing Chun bahu tidak boleh dipakai. Oke? Sehingga kalau seperti ini Anda hanya menggunakan kekuatan tangan murni. Beda dengan ketika Anda turunkan kuda-kuda Anda akan memukul dengan murni menggunakan kekuatan stance Anda. Murni menggunakan kekuatan stance. Oke? Nah, bedanya stance sama enggak seperti ini. Pinjam tap lagi. Ayo. Ini bedanya stance dan tidak stance. Ketika saya memukul tanpa menggunakan stance, gini kali ya. Oh, gimana? Nah, gini. Biar enak. Nah, dibalik. Ketika saya memukul tidak menggunakan stance, maka efeknya akan seperti ini. Saya akan biasa aja. Ini kaki agak saya jinjitin dia nggak kelihatan pakai, dia nggak pakai stand kan pasti nih. Karena kalau udah terbiasa pakai Wing Chun, ketika heelsnya menempel di tanah itu stance sudah terjadi. Kalau sudah terbiasa. Oke. Nah, saya akan jinjitkan kaki saya tidak akan pakai stance. Perhatikan efek yang saya berikan kepada lawan saya ketika saya memukul tanpa menggunakan stance. Inilah yang terjadi. Ketika partner saya menggunakan kuda-kuda Wing Chun-nya untuk menahan, saya tanpa stance, maka inilah yang terjadi. Maka jadi adalah saya akan semakin keras saya memukul, semakin keras saya memental. Beda dengan ketika kita sudah menggunakan stance. Ketika saya seperti ini terus saya turunkan, saya ini menggunakan stance. Ketika saya memukul, lihat efeknya di lawan saya. Ketika saya memukul hanya dengan jarak yang pendek seperti ini, ingat Wing Chun itu pertarungan jarak dekat. Memukul pada jarak pendek itu harus sama keras dengan memukul dari jarak jauh seperti itu. Ketika saya memukul di sini dan memukul di sini itu efeknya harus sama. Oke, ketika saya menggunakan stand yang tepat dan saya seperti ini dan saya memukul efek seperti ini, maka efeknya akan seperti ini. Perhatikan ya. Meskipun dia menggunakan kuda-kuda Wing Chun, yang dimana kuda-kuda Wing Chun biasa, tangan seperti ini, bisa ini, saya akan dorong dia. Ini aja yang kuda-kuda Wing Chun, ya. Turun, ya. Saya akan dorong dia, lihat. Inilah yang aslinya kuda-kuda Wing Chun. Ini yang dia lakukan ketika menahan pukulan saya. Dan inilah yang terjadi ketika dia menahan pukulan menggunakan punching pad dengan menggunakan kuda-kuda Wing Chun-nya. Kuda-kuda Wing Chun yang sama. Saya stand di bawah. Dan ini hanya pendek segini. Satu ini, dan perhatikan ketika saya menggunakan stance, ketika memukul, maka efeknya perhatikan efek pada lawan. Dia akan mental. Dia akan terangkat satu. Oh ya, jadi ada satu idiom yang sering disampaikan sama Sifu bahwa pukulan Wing Chun yang benar itu nggak boleh memberikan efek mental sampai 2-3 meter. Itu kemungkinan hanya baru luarannya saja. Pukulan Wing Chun yang keras itu adalah yang memberikan efek loncatan hanya sekali seperti tadi, tapi rasanya sakit hati di dalam. Jadi rasanya sakit hati di dalam. Sehingga ketika kita memukul lawan, gitu, dia tidak mundur ke belakang seperti itu, tapi dia hanya sekali seperti ini, tapi rasa di dalamnya sakit. Itulah konteks stance. Ketika kita gunakan stance dalam memukul Wing Chun, maka yang terjadi adalah power kita ketika punching itu akan menjadi sangat besar. Itulah kenapa saya tadi bilang kenapa Wing Chun lemah, itu adalah karena kesalahan dalam pembelajaran Wing Chun. Oke guys, terakhir, kenapa Wing Chun lemah? Ini yang paling sering jadi momok dan paling kesel banget kalau dengar ya. Video ini dibuat atas permintaan dari salah seorang Wing Chun lover yang meminta saya untuk membedah kenapa sih Wing Chun itu terlihat lemah ketika melawan bela diri lain. Seperti itu ya. Nah, terakhir yang nomor